Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Kali ini jumpa lagi dengan Pak Ajimah atau Pak Pertemuan Sitepu. Kali ini kita akan coba melihat dua ayat dari kitabullah, yaitu Quran surat Toha surat ke-20 ayat 115 dan surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-28. Di mana kita ambil judulnya manusia sering disebut insan yang lemah atau doif. Benarkah? Atau bagaimana penjelasannya? Ya, kita lihat dulu suratnya. Quran surat Toha surat ke-20 ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu ajma. Kalau secara terjemahan bebasnya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Kemudian surah An-Nisa ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyakhfifa ankum wa khalaqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan padamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Baik, kita lihat dulu ya, bagaimana apa yang bisa dibuat orang pendapat tentang insan. Pertanyaan pertama, apa yang menjustifikasi bahwa kita adalah insan? Satu, apa pula dimensinya? Dua, menurut teori Darwin kita semua dari monyet. Apakah Anda bisa terima? Lalu apa yang akan kita bilang dan apa pula justifikasinya? Artinya apa dasar kita? Kalau kita mengatakan kita ini adalah manusia bukan dari monyet, apa justifikasinya? Tentu justifikasinya tidak lain adalah kitabullah plus sunnah rasul. Sekali lagi, kitabullah plus sunnah rasul. Atau tepatnya kitabullah yang dijalankan berdasarkan sunnah rasul. Oke, kita lihat. Kita baca dulu satu surat tadi, akan kita bahas dulu. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu ajma. Oke, kita langsung bahas ya. Ahidna. Ini diterjemahkan di sini perintahkan. Sebenarnya kalau perintah biasanya dipakai kata amar. Maka ahidna kita terjemahkan tidak perintah tapi adalah perjanjian atau komitmen, sudah ditegaskan atau sudah dijanjikan ya, atau sudah dipastikan kepada Adam sebelumnya ya. Lalu kita lihat fanasia, ada nasia, ada fa. Nasianya nanti kita bahas di akhir. Sekarang kita lihat fa-nya. Fa itu sebenarnya adalah proses. Jadi dalam perjalanan proses sejak adanya komitmen antara Adam dengan Allah, dengan Rob, maka proses itu bisa merubah semuanya. Ya kan? Mari kita lihat nanti di belakang seperti apa. Yang pasti setelah ditegaskan oleh Allah ada proses. Maka fana siapanya? Fanya proses. Oke. Lalu ada ajma. Ya kan? Dia bilang walam najid lahu ajma. Tidak kami dapatkan padanya ajma. Apa itu ajma? Ajma kalau di sini dibuat kemauan yang kuat, oke lah, boleh lah ya. Boleh, ya kan? Kebulatan tekad, kepastian hati, semangat yang tinggi. Saya bisa ngambil contoh seperti ini. Kalau kita berjanji dengan seseorang, tapi janji itu tidak begitu penting kita anggap, maka kita bisa lupa. Itu namanya tidak ada ajma. Sebagai contoh begini lagi satu. Apakah Anda pernah tahu, misalnya ada satu rombongan sekolah lah di akhir semester atau di akhir kuartal, kalau zaman dulu kan sering ada jalan-jalan ya. Jalan-jalan satu kelas bersama-sama satu bus menuju, kalau di Medan itu kan favoritnya Parapat, Brastagi dengan Pantai Cermin dan seperti itu. Nah, saya ingin tanyakan kepada Anda,
Apakah Anda pernah tahu ada orang tidak ikut, kemudian besok ditanya, kenapa kau semalam nggak ikut? Dia jawab lupa. Apakah Anda pernah itu? Atau Anda sendiri pernah lupa untuk pergi jalan-jalan ke Prapat atau kemana? Ya kalau barangkali di Padang sana, mungkin ke ya mana ya? Mungkin ke Pantai Malin Kundang dan sebagainya. Atau dia lupa. Saya belum pernah tahu ada orang lupa. Itu kenapa? Karena ajamnya kuat. Nah, ajamnya kuat. Oke, kita simpan dulu. Kita ke surat berikut. Ya kan? Ke surat An-Nisa ayat 48 tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu ayyahfifa ankum wa khuliqul insanu do'ifa. Nah, ada kata do'if yang sering diterjemahkan lemah. Nah, sebelum kita bahas seperti apa do'if itu, apa benar kata lemah ini cocok untuk manusia atau insan? Kalau oleh diterjemahkan seperti ini, manusia diciptakan bersifat lemah, sementara manusia bisa terbang dengan sentuhan jari saja, gunung bisa pecah dengan satu tombol kecil, berton-ton bisa diterbangkan ke udara, berpuluhan ton, ratusan, bahkan mungkin ribuan ton bisa diangkut lewat kapal. Itu semua karena olah pikir manusia. Maka agaknya kuranglah tepat kalau manusia itu disebut dengan doif dan dengan kata diterjemahkan dengan kata lemah. Lalu apa itu? Ya kan? Maka kita melihat dari kedua ayat di atas, maka kita akan coba simpulkan secara implisit maupun eksplisit. 20-115 telah ada janji, komitmen atau penegasan sebelumnya. Akhirnya di tengah perjalanan ada proses fanasia, terbukti bahwa pada diri manusia itu ada kedoifan yang berakibat nasia. Ya kan? Nasia itu bisa berarti lupa, bisa masih ada yang lain, tapi kita simpan dulu. Jadi kedoifan yang berakibat nasia, ya kan? Doif itu berakibat nasia. Nah, mari kita lihat. Allah hendak memberikan keringanan nih. Jadi manusia itu doif karena Allah hendak memberikan khafifah, keringanan pada insan. Maka diciptakan bersifat doif. Apa doif tepatnya? Jangan dikatakan lemah, tapi punya keterbatasan. Punya batas-batas dan bersifat terbatas. Coba kita pikirkan, kita bayangkan sebentar, kalau saja kita tidak punya keterbatasan dan tidak punya batas-batas. Semua apapun yang berlaku di dunia ini terlihat oleh mata kita, tembus ke segala macamnya. Apakah kita masih bisa tidur? Di sana ada orang barangkali dibantai, di sana ada orang katakanlah ke kamar mandi buang air besar, semua itu terlihat oleh mata kita. Lalu ada peristiwa-peristiwa lalu yang menyakitkan dan nggak pernah lupa, ingat terus. Itu membuat kita nggak kuat. Justru itu, makanya tidak bisa dikatakan lemah, tapi punya batas-batas, punya keterbatasan. Jadi doif sebenarnya punya keterbatasan. Nah, kalau kita simpulkan lagi, insan kuranglah akurat jika diterjemahkan lemah, akan lebih definitif jika diterjemahkan seperti di atas. Jadi punya keterbatasan, punya batas-batas dan bersifat terbatas. Hebat memang manusia, tapi ada batasnya. Hebat insan, ada batasnya. Punya batas-batas. Dan itulah yang membuat dia nanti bisa menjalankan kitab karena ada batas-batas. Maka nantinya dia akan membuat batas-batas pada dirinya. Itu yang seharusnya terjadi. Oke. Jadi itulah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Kalau mau kita ulangi, kesimpulannya adalah doif, insan itu doif berarti bukan lemah, tapi punya keterbatasan, punya batas-batas. Dan insan bisa lupa dikarenakan apa? Kenapa dia bisa lupa? Dikarenakan kurang ajam. Ya kan? Dikarenakan kurang ajam.
Kenapa dia bisa lupa? Karena kurang ajam. Ini dia, kurang ajam. Maka tadi saya katakan, orang yang mau pergi pinik-pinik besok bersama dengan satu sekolahnya, jarang yang lupa. Rata-rata ingat. Kenapa? Ajamnya kuat. Kalau ajamnya lemah, dia bisa jadi muncul insannya, fanasia. Jadi ajam lemah akan berakibat nasia, akan muncul dimensi insannya. Makanya nggak usah lupa sekalipun, kalau dia insan bisa lemah dia kalau ajamnya nggak kuat. Ini yang sebenarnya mau ingin kita bahas kali ini, bahwa manusia dikatakan doif itu kuranglah tepat, dan manusia bisa menjadi insan kalau tidak punya ajam yang kuat. Tuh ya, manusia bisa dapat insan, bisa menjadi berdimensi insan kalau tidak punya ajam yang kuat. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, kaum muslim dan muslimat yang berbahagia, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.